على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Orang pas nih jadi black. Ya. Ustaz Gus Ismail sebagai ketua PD, ketua perjuangan daerah Wali Songo Iskar Sabilillah Kabupaten Pemalang, dan juga ketua PC PWI LS Pemalang, ketua ranting PWI LS Wana Mulia, dan juga semua teman-teman kepengurusan ranting PWI LS Wana Mulia Pemalang, semua hadirin hadirat tamu undangan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Wali Songo itu yang asli penjelmaan Nahdlatul Ulama. Jadi setiap satu abad 100 tahun itu pasti Allah akan membolak-balikan alam, membolak-balikan keadaan, sehingga dibutuhkan mujaddid, dibutuhkan pembaharu untuk menyongsong satu abad. Kalau zaman dulu Rasulullah, setelah itu sahabat, setelah itu para tabi'in, diperakasari oleh Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat, lahir Imam Syafi'i. Terus setiap abad terus seperti itu. Kebetulan di Nahdlatul Ulama yang lahir tahun 1926 sampai sekarang ini sudah satu abad. Satu abad kemarin pada tanggal 31 2026 Januari pas didirikannya Majma' Fuqaha Jawa. Jawa itu jangan dianggap Pulau Jawa, enggak. Zaman dulu itu Indonesia itu namanya Jawa. Makanya banyak kalau buka di kitab karya tulis Syekh Ismail, ulama besar di Timur Tengah, beliau fatwa Jaziratul Jawa Darul Islam. Jadi negara Jawa, artinya negara Jawa orang Jawa, Indonesia maksudnya. Zaman dulu itu Jawa itu artinya Indonesia. Jaziratul Islam, Darul Islam, negara Islam. Jadi setiap 100 tahun atau satu abad pasti ada mujaddid. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan bahasa mujaddid, walaupun ada yang tidak setuju, tapi kita semua merasakan peradaban saat ini beda. Zaman dulu sama sekarang beda. Sudah waktunya untuk ada pembaharu. Setiap ada organisasi, kok tidak disiapkan dengan organisasi baru yang mampu menangkal perubahan-perubahan alam, maka organisasi itu akan runtuh. Dulu Rasulullah, di waktu Rasulullah wafat, disusul dengan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar disusul Sayyidina Umar, disusul Sayyidina Utsman, disusul Sayyidina Ali. Kemudian disusul Sayyidina Muawiyah, disusul terus nyampe ada Abbasiyah, ada dan lain sebagainya. Terus tidak selesai-selesainya Allah Subhanahu wa taala melahirkan ulama-ulama yang memperbarui ini agama. Sehingga kalau di Nahdlatul Ulama ini tidak ada pembaruan seperti PWI LS, maka di waktu Nahdlatul Ulama sudah dikuasai oleh para habib, imigran Yaman, maka punah. Nahdlatul Ulama akan sirna, Ustaz. Bahkan tidak cuma Nahdlatul Ulama saja, Indonesia akan hilang. Sehingga terjadinya PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah,
Ini adalah menjembatani untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah yang ala Wali Songo, yang saat ini ajaran-ajaran Wali Songo Ustaz sudah mulai dikikis sama orang-orang Yaman. Mana buktinya? Buktinya adalah panjenengan lihat. Foto ini adalah foto rekayasa Alawi. Tidak mungkin yang memakai baju adat cuma Kanjeng Sunan Kalijogo, nggak mungkin. Panjenengan lihat situs-situs yang ada di Sunan Gunung Jati, anak cucunya, semua anak cucunya Sunan Gunung Jati semuanya pakai ikat sampai sekarang, betul? Semuanya pakai sarung, betul? Masjidnya berbentuk wihara. Di dalam masjid ada gamelan-gamelan seperti beduk, kentongan, bahkan berhubung istrinya panjenenganipun Syarif Hidayatullah adalah seorang Cina. Beliau juga menghormat adat istiadat Cina, nyampe-nyampe makamnya berbentuk anak Cina. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak mungkin memakai baju-baju ala Alawi. Ini adalah baju-baju ala Alawi, imamahnya imamah Alawi, serbannya serban Alawi, jubahnya jubah Alawi. Kita sudah dijajah sudah 200 tahun. Sementara kemerdekaan kita di Indonesia ini baru berapa? Nahdlatul Ulama baru 100 tahun Ustaz. Sehingga kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau PBI LS ini tidak lahir, tidak kita gaungkan, maka tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ala Wali Songo terkikis sedikit demi sedikit. Apalagi yang Indonesia ini sangat toleransi Ustaz, dengan adat istiadat, toleransi dengan keadaan, dengan budaya yang saat ini Ustaz sedikit demi sedikit terkikis. Mana buktinya? Buktinya baju yang saya pakai. Saking lamanya saya jadi muhibin, nyampe-nyampe saya pengen pakai baju seperti bapak itu malu. Saking lamanya menjadi muhibin, serbannya serban ala Alawi, ala Tarif Yaman, kalau nggak bisa begitu. Jubahnya jubah ala Tarif Yaman. Rasulullah tidak seperti ini. Pandai. Saking lamanya ini kalau dibiarkan Ustaz, anak cucu kita tidak mengenal tradisi Wali Songo. Masjid-masjid sudah sirna semua, pujian-pujian sudah hilang semua Ustaz. Semuanya dirubah menjadi ala Alawi semua. Panjenengan itu hampir saja Maulid Nabi Al-Ibari Al-Barjadi Al-Arabi terkikis dengan hadirnya Simkudulur. Padahal kalau panjenengan mau belajar terus mau buka kitab Simkudulur, itu karya tulisnya Habib Ali Al-Habsyi, sementara beliau adalah orang Syiah. Sementara beliau memusuhi Sayyidina Muawiyah, padahal Sayyidina Muawiyah adalah sahabat. Sayyidina Muawiyah yang meneruskan panji-panji bendera Islam yang telah dibawa Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Muawiyah. Ini sahabat Nabi, betul Ustaz? Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Ali Al-Habsyi? Beliau melaknat, menghina, mencaci maki, bahkan mereka tidak percaya. Coba panjenengan dengarkan setiap hadrah yang telah dihadrahkan oleh para Alawi. Pernah nggak Alawi ila hadrati Sayyidina Abu Bakar, ila hadrati Sayyidina Utsman? Tidak ada. Disingkirkan semua. Kenapa seperti itu? Memang orang Syiah tidak mempercayai, bahkan mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Ini tidak cuma itu saja Ustaz, kalau itu kan orang Timur Tengah leluhur kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, di waktu sebelum dibaca apa terjadi? Al-Fatihah ila khudratin nabiyyi, summa ila khudrati Habib Ali Al-Habsyi, summa ila khudrati Habib Ali bin Hasan Al-Idrus, summa ila khudrati Habib Muhammad Al-Husain, summa ila khudrati Habib Asghar, summa ila Al-Haddad, summa ila leluhur kita
Slamet, Kiai Bambang, tidak ada sama sekali yang disebut sama sekali. Seakan-akan leluhur kita adalah ada di bawah telapak kaki mereka. Leluhur kita dikira tidak manfaat, bahkan mereka melaknat. Mereka sudah berani melaknat ketua PBNU di waktu itu, Gus Dur, dibuta mata, buta hati. Panjangan ketua MUI panjenenganipun dulu di waktu apa itu Romo Yai Amin, Romo Yai Amin dihina, dicaci maki, bahkan apa itu situs-situs negara dihina, dicaci maki. Nyampe tidak sedikit mereka mengatakan presidennya dajjal gitu. Coba kita semua berdiam diri, bahkan Nahdlatul Ulama yang duduk di PBNU seakan-akan tidak tahu, seakan-akan mereka menutup mata, mereka seakan-akan tidak mendengar. Padahal ada sebuah misi visi yang memikir habis tradisi Indonesia, tradisi leluhur Nahdlatul Ulama yang meneruskan perjuangan Wali Songo. Tapi kenyataan yang ada dikikis dengan seperti ini. Aku yakin Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Mulyo, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Gunung Jati, aku yakin semua memakai tradisi ala Jawa. Kita ini tersingkirkan, paham ya? Tersingkirkan. Hampir saja maulid kita disingkirkan dengan maulid yang merubah sejarah hidup baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sintuduran, Habib Ali Al-Habsyi bercerita bahwa Kanjeng Nabi di waktu dibelah dadanya tidak ada hadis syaitan yang dibuang. Ini bertentangan dengan cerita Rasulullah yang beliau menceritakan sendiri di waktu beliau umur 4 tahun. Di waktu didatangi 2 malaikat, lalu Rasulullah dibedah dadanya. Kanjeng Nabi yang masih kecil umur 4 tahun bercerita di depannya Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Beliau mengatakan, aku didatangi 2 malaikat. Malaikat itu membelah dadaku, hadis syaitan diambil. Pernah dengar seperti itu? Tapi di Sintuduran diselewengkan. Makanya membaca Sintuduran tidak sakral, tidak seperti baca Maulidun Nabi Ad-Dibai di kampung-kampung dulu, Ustaz, di musola-musola, walaupun hanya sedikit sakral. Ya Rabbi sholli, sakral dengan menabuh gendang yang sakral. Tapi Sintuduran dibaca di tengah alun-alun, tidak sakral sama sekali. Musik-musik yang ala karaoke, warna-warni lampu, warna-warni yang sudah tidak ada cermin sama sekali. Lelaki perempuan yang campur aduk di lapangan, bahkan tidak sedikit buah yang dilempar-lemparkan. Kemudian kiai-kiai kampung, Ustaz, tidak ada yang dihargai. Pak Kiai Karmin, Pak Kiai Joko, Pak Kiai Slamet hadir di Masjid Sintuduran, tidak ada yang memuliakan. Kita orang menjadi muhibin goblok. Kita kehadiran kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang hadir, tidak ada yang memuliakan. Justru mereka yang hanya bermodalkan serban harganya 100.000 di pasar. Imam-imam mereka yang tenteng, padahal disuruh membaca Safinah tidak bisa. Mereka ditanya alhamdulillah kalimat apa, sebab apa, murah apa mabni, sebab apa, bagaimana perubahannya, irohnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, mari kita tahu lagi sebab apa, sebab apa, bina apa, matinya bagaimana, kias istilahnya bagaimana, kias ruwawinya bagaimana, ini elatnya bagaimana, ini kamusnya bagaimana, apa berarti mananya bagaimana. Mereka nggak mampu sama sekali, hanya bisa membaca Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bermodalkan seperti itu. Kemudian kita lupa daratan, lupa leluhur pribumi, lupa ulama-ulama Nusantara, lupa ulama-ulama yang ada yang telah bersusah payah, yang berdarah-darah untuk memperjuangkan Islam di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa, wabil khusus yang ada di Pemalang. Paham ya? Kiai-kiai kampung datangi pengajian tidak dimulai
ini kedatangan Habib Lutfi 10 juta 20 juta kehadiran Habib Syekh yang Habib Syekh tidak ada jasa-jasa yang diletakkan untuk di Pemalang dari sekian juta sekian puluh juta. Habib Bidin datang ke Pemalang berapa bulan? 70 juta. Coba di mana letak perjuangan Wali Songo kita di mana? Sehingga hadirnya PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini adalah untuk melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Wali Songo yang saat ini terkikis. Nyampe mereka berani-beraninya mengatakan Indonesia milik Tarim, Pulau Jawa milik Aulia Karim. Kapan orang Tarim berdarah di muka bumi ini tanah air Indonesia? Kapan? Wong mereka yang mengatakan asal bedamu, asal suremu, asal gonomu maju, yang disuruh maju adalah orang Indonesia, yang disuruh maju adalah muhibin putra-putri para pejuang Nusantara. Mereka ngumpul. Percaya atau baca? Siapa yang mereka maju untuk berdiskusi nasab? Yang maju adalah putranya pejuang Nusantara. Si Rumen, si Wafi, pejuang Nusantara, putranya pejuang Nusantara. Mana pejuang? Naudzubillah. Yang disuruh maju adalah muhibin adalah saudara kita. Makanya kalau kita ini diadu domba dengan muhibin, jangan mau. Semestinya kalau mereka memprovokatori, mereka menjadi provokasi, menjadi provokator, semestinya mereka yang maju. Sehingga apabila pasukan PBI, pasukan Laskar Sabilillah maju, itu nggak tanggung-tanggung, Ustaz. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita ini sedang dibodohi, bangin. Makanya jangan sekali-kali panjang bodoh. Sebab syarat sahnya menjadi muhibin goblok. Bagaimana mereka dikatakan apa itu dunia Rasul? Mereka punya akhlak yang tercela. Apa itu? Menyantol, mengambil, mencuri, merampok. Namanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu namanya Kanjeng Nabi. Sayyid nama julukan putra Kanjeng Nabi dari Sayyidina Hasan. Syarif nama julukan putra Kanjeng Nabi dari Sayyidina Husain. Jadi putranya Rasulullah yang bisa dinamakan Ahlul Bait itu adalah Al-Mustafa wal Murtada wa Ibnahuma wa Fatimah. Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah. Rasulullah wafat, Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Fatimah wafat. Masih ada 2 orang namanya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan panggilannya adalah Sayyid, Sayyidina Husain panggilannya adalah Syarif. Kemudian Habib panggilannya siapa? Habib itu panggilannya Kanjeng Nabi. Sebagaimana Nabi Musa panggilannya Kalimullah, sebagaimana Nabi Isa panggilannya Ruhullah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim panggilannya Khalilullah. Umatnya Nabi Musa tidak ada yang berani menyantol, mengambil, merampok Kalimullah, tidak ada. Umatnya Nabi Isa tidak ada, orang Kristen, orang Protestan tidak ada. Umatnya Nabi Ibrahim tidak ada yang berani nyolong. Sahabat, tabi'in, ulama al-awwalin, ulama mutakhirin, ulama salafus shalih, nyampe sekarang tidak ada yang berani mengambil nama Habib Ustaz. Yang berani adalah imigran Yaman yang dibawa oleh VOC, yang dibawa oleh Belanda pada tahun 1823 untuk melawan Pangeran Diponegoro. Dulu kita ini tunduk sama ulama, apalagi mereka yang namanya Syarif dan Sayyid. Berhubung Sayyid dan Syarif semuanya sudah dipegang oleh keturunan Wali Songo, dan keturunan Wali Songo tidak ada satupun yang mengaku dirinya Rasul, tidak ada. Anak-anak mereka Ustaz diberi nama Joko. Seperti contoh Sunan Giri. Siapa namanya Sunan Giri? Joko Samudro kan? Panggilannya Joko.
seperti Sunan Kalijogo itu panggilannya panggilan anak daerah semuanya. Mereka bertekuk lutut, bahkan beliau menghormat, memuliakan di waktu Wali Songo kumpul blek ada di Demak. Apakah Sunan Ampel memproklamirkan dirinya menjadi raja? Tidak. Mereka hormat, memuliakan pribumi dengan cara bagaimana? Menunjuk putra pribumi inggih punika Raden Fatah Sayyidina Hasan, putra dari Brawijaya yang diangkat menjadi raja. Ini loh akhlaknya Durian Rasul seperti itu. Sementara mereka menguasai, bahkan mereka di waktu menjadi ketua Jatman, menjadi Rois Am Jatman, bukannya mereka itu setelah paripurna, bukannya mereka itu legowo, tidak, justru mereka membuat organisasi sendiri, menyaingi, menandingi organisasi Jatman dengan cara membuat organisasi sendiri namanya Jatman. Itu pemberontak apa pemberontak? Pemberontak itu. Sehingga para muhibbin, saudara-saudaraku, saudara kita semua yang masih ikut Jatman itu keplak goblok. Kenapa goblok? Sebab semestinya mereka itu adalah pemberontak. Mereka pemberontak di Nahdlatul Ulama yang semestinya harus Jatman. Paham? Begitu juga mereka yang masih bersikukuh bahwa Habib adalah min dzurriyyati Rasul, kemudian menandingi PBILF dengan sebutan akhibah. Dengan sebutan akhibah itu jelas itu. Kalau di Al-Quran akhibah itu zamannya Habib, zamannya Habib. Bagaimana Allah berfirman? Allah mengatakan apa? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Jadi akhibah itu adalah penjelmaan anak keturunannya orang Yahudi di Al-Quran. Di Al-Quran kalau hasil DNA para Habib adalah pelatnya plat G itu adalah duriahnya, anak cucunya para orang-orang Yahudi. Bukan berarti kita yang mengatakan bahwa mereka itu orang Yahudi, tidak, tapi keturunan persis seperti saya ini paling keturunannya Malampir ini pelet. Terus tapi kan yang dicari dilihat kan bukan keturunan tapi akhlaknya. Inna akramakum indallahi atqakum, kebaikannya, solihnya. Bagaimana mereka dikatakan Durian Rasul? Cocotil seperti itu. Omongannya seperti itu. Bahkan perbuatannya naudzubillah min dzalik. Saya sering ditipu sama Habib, saya sering diutang sama Habib, nggak pernah bayar. Bahkan santri saya pernah ditembuk wanita tercantik, pada akhirnya dinikah padahal umurnya baru 18 tahun. Habibnya umur 52, setelah 1 tahun 2 tahun punya anak 1 ditelantarkan. Bagaimana ada Durian Rasul yang semacam ini? Makanya kita ini jangan mau dibohongi. Kalau tidak lahir PBI LS di Pemalang, bagaimana untuk menjembatani, bagaimana untuk mengikis habis tradisi-tradisi yang mereka gemburkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara PBNU berdiam diri, pemerintah berdiam diri, MUI berdiam diri, sehingga hadirnya PBI LS di kabupaten Indonesia, wabil khusus di Pemalang, ini adalah cara Allah untuk melestarikan Ahlussunnah wal Jamaah ala Wali Songo. Jangan sampai terkikis yang semacam itu. Alhamdulillah ulama-ulama Indonesia sudah 70% ya. Amin. Sudah 70%. Sudah 70%. Cuma beliau-beliau itu rata-rata keturunannya Brawijaya. Dulu Brawijaya istrinya ratusan. Ada yang bentuknya seperti ini. Jiwanya ini jiwa mengalah, jiwanya jiwa takdir, jiwanya jiwa husnudon. Walaupun mereka bentuknya kayak temblek lincung gitu loh, iseng husnudon seperti coklat, ya Pak Ustaz. Loh, seumpamanya kita ini tidak keturunannya leluhur-leluhur yang hebat, aku yakin tidak seperti ini. Seumpamanya konflik ini, polemik ini ada di Kalimantan, insya Allah sudah disembelih sama orang-orang gaya itu, percaya? Sudah disembelih. Alhamdulillah polemiknya di Pulau Jawa, orangnya itu Masya Allah bukan gampang dihapus, enggak, hormat menghormati
ingat nak terima seperti kemarin kejadian Nabi Prizik kecil itu orang Pemalang itu tidak harus di drop sama PBI lain, cukup orang warna mulia datang semuanya itu tuh loyo garing itu tuh banjir itu ya bang ya. Cuma akhlaknya orang Pemalang, akhlaknya orang Jawa, akhlaknya orang Indonesia seperti akhlaknya Bro Wijoyo yang luar biasa. Semestinya Bro Wijoyo, Raja Majapahit di waktu terjadi perang Demak semestinya mampu mengikis habis ulama-ulama Islam yang ada di Demak, semestinya bisa. Tapi beliau punya toleransi yang tinggi. Di waktu Kanjeng Sunan Kalijogo datang dengan akhlak yang mulia, mampu ngesot nyampe di depan Bro Wijoyo mengajukan segalanya, bahkan minta maaf dan sebagainya. Hatinya Bro Wijoyo sayang banget sama Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak dibunuh. Pada akhirnya kerajaan Demak diberi kekuasaan sama Bro Wijoyo dari Cirebon nyampe Madura. Dari Cirebon nyampe Madura itu yang asli wilayahnya Demak. Berhubung ulama-ulama yang di Demak itu tadiman wa ikroman merendah serendah-rendahnya, nyampe pada akhirnya kabupaten terkecil di Indonesia di Demak. Kabupaten terkecil di Indonesia di Demak, bahkan kerajaannya tidak terdeteksi, tidak bisa diteliti kerajaannya di mana. Bahkan orang-orang Demak semuanya tawaduk semua, tidak ada, nggak ada Kiai Demak bujone loro telu nggak ada, semuanya yang bilang Bukoro masakin seperti saya. Coba saya ini tempat di Jawa Barat atau Jawa Timur, papa istrinya, tapi di Demak nggak seperti itu. Saking tawaduknya Kanjeng Sunan Kalijogo sepanjang hidupnya tidak mau pakai jubah, tidak mau pakai imamah. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kita duduk di tempat wilayahnya orang Jawa harus punya akhlak. Di antara akhlaknya orang bertamu semestinya harus mengikuti. Makanya foto-foto ini adalah foto-foto palsu. Ini semestinya kita harus berani merubah. Yang nyampel menggunakan tradisi pakaian Jawa Timur, yang di Cirebon menggunakan pakaian ala Cirebon. Harus berani merubah. Kalau kita masih memajang foto seperti ini, berarti kita ini yang asli masih mendukung Ba'alawi. Paham ya? Harapan saya semoga saja sedikit demi sedikit mampu mengikis. Lebih-lebih kita harus melestarikan tradisi leluhur kita, Wali Songo, tradisi Nusantara, sehingga tidak hilang semua. Kita ini dibohongin terus menerus. Mereka orang Yaman datang ke Indonesia katanya bawa rambutnya Kanjeng Nabi, bawa sandali Kanjeng Nabi. Mana mungkin ada museum bawa sandali Kanjeng Nabi lagi jidul sama laskar? Itu bohong semua. Mana mungkin rambutnya Kanjeng Nabi dibawa ke sana kemari gede. Mana mungkin bajunya Kanjeng Nabi dibawa ke sana kemari? Gak mungkin. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan ini artefak itu apa itu tiruan. Nah itu tiruan lo sampai enggak nabung ya. Dihapus kita lah. Fulus duit itu. Makam tradisi Jawa, tradisi Indonesia, makam tidak seperti itu biasa, seperti makam Sunan Ampel biasa, tidak ada rumahnya, tidak ada apa ini itunya. Ini tradisi Jawa. Kemudian kita kedatangan tradisi Yaman yang semacam itu. Makanya semoga saja dengan berdirinya PWI LS di Kabupaten Pemalang ini, kita mampu untuk melestarikan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti leluhur kita. Nggak usah gaya, sing wis kadung koyo kula ngeten iki wis kadung. Kula niku ajeng celononan wis kadung ngising, nganggo baju batik wis kadung ngising iki lho. Gimana? Makanya anak-anak saya larang nggak usah jubahan, wis pakai blangkon rapopo, santri-santri tidak wajibkan untuk pakai jubah. Walaupun dulu saya mondok juga jubahan semuanya. Padahal Rasulullah SAW memakai baju tradisi Arab Saudi. Kanjeng Nabi umpamanya hidup di Pulau Jawa, Insya Allah Kanjeng Nabi juga
juga pakai baju batik, paham nggih? Insya Allah. Adapun Kanjeng Nabi memakai jubah sebab beliau hidupnya di Timur Tengah, tradisinya seperti itu. Insya Allah. Seumpamanya Rasulullah ada di Pulau Jawa, Qurannya berbentuk bahasa Jawa. Percaya apa bedanya? Ilmunya berbentuk Jawa, duduk di sana yang ikuti tradisi sana. Nyampe ada seorang ulama mengatakan hidup bermasyarakat Islami itu sing leres ala adat istiadat, yang penting menutupi aurat, paham nggih? Menutupi aurat. Nabi yang Arab saja orang sedikit orang, selain itulah ajam semua kan, ajam semua. Apalagi ada yang mengatakan Nabi Nuh itu orang Jawa. Buktinya perahunya Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Sementara di dunia yang ada kayu jati cuman ada di Indonesia, Indonesianya di Pulau Jawa, Pulau Jawanya di sekitar Gunung Slamet, ya kan? Berarti orang Pemalang ini yang asli keturunannya Nabi Nuh semua. Makanya gampang hapusannya kan, gampang hapusannya kan, ya hapusin Behalawi yang mandong-mandong kabeh kan. Oke, semoga saja sedikit pointer saya bermanfaat untuk saya pribadi, bermanfaat untuk panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi qadri a'dhamati dzalika fi kulli waqtin wa khin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bala wallahu anta Allah la ilaha illa anta Allah 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 wallahu anta Allah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ya Rabb, letakkan jiwa kami sebagaimana Kau letakkan jiwanya para wali songo. Letakkan jiwa kami ya Allah sebagaimana jiwanya para leluhur-leluhur yang ada di Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, wabil khusus yang ada di Pemalang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang sayang kepada umat, sehingga kami mampu untuk memikirkan mensejahterakan umat, tidak untuk membisniskan, untuk memonopoli kepada umat ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lahirkan kami ya Allah di tengah-tengah kami para pejabat-pejabat, para kiai-kiai, para agnia, para orang-orang kaya, para miliarder, para pengusaha-pengusaha yang sayang banget kepada umat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, letakkan perjuangan kami ya Allah dengan harta benda kami, letakkan perjuangan kami ya Allah dengan tenaga, dengan pikiran ya Allah, dengan doa-doa kami ya Allah. Letakkan ya Allah jiwa kami adalah jiwa yang cinta dengan adat istiadat pribumi, cinta dengan Nusantara, cinta dengan ahli sunnah wal jamaah ala wali songo ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau kikis ya Allah tradisi-tradisi leluhur-leluhur kami, karena kami cinta dengan tanah air, kami cinta dengan leluhur-leluhur bangsa ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah, letakkan ya Allah cinta kami ya Allah, keyakinan kami akan tanah air Indonesia ini adalah sebuah bumi pertiwi yang menjadi kecintaan kami ya Allah ya Rabb. Sebagaimana yang dikatakan Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Pak sebagai sabar, sampai rumati wong kathah niku. Ana sing bentuke dhuwur lan lenci, ana sing pendek, ana sing cepet, bermacam-macam. Ketika sabar, ini perjuangan Wali Songo PBILS nomor Nutan Pemalang beda dengan yang lain. Gitu. Kenapa Pemalang? Mergo anggotanya ini pinter-pinter kabeh. Jangan menyerah Ustaz. Sekali panjenengan megang langsung lanjutkan. Kalau perlu panjenengan kalau ini carane iso duwe dana, carane ngumpulke pejabat wong sugih-sugih menjadi ngumpulke tekake ngono. Mungkin tak warai carane. Nggih, kenapa Bapak? Sebabnya panjenengan urunan tidak solusi. Ini kan aku pasti cerita urunan mau berduit. Mau panjang rumah ini kadang-kadang yang ada duit. Mira, kadang-kadang saya itu mobil jemput-jemput bensin dan sebagainya. Sehingga nanti kalau bisa itu bisa itu apa itu di PBI Junatur tetap memasukkan di PJ, sehingga kalau PJ-nya itu berduit 1 bulan mau memasukkan 1 juta. Masya Allah. Ketua PJ ini mobilnya coba. Lagi pula seumpamanya ada acara-acara rantai PC
kejadiannya membantu 10 juta 5 juta Masya Allah kan. Jadi Pak Yai ini kalau royo ke pemandangan kota kan ada manfaatnya ya. Jadi kalau bisa ini pendanaan ini harus harapan saya seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita mengadakan di pusat, alhamdulillah setiap bulan clear dana masuk banyak. Begitu juga di Pemalang. Di Pemalang ini orang juga banyak. Santri saya itu banyak. Nanti santri saya suruh untuk apa? Gunakan KPK. Ayo saya 100.000 naik 10.000 1 miliar bisa tidak? Mungkin 1 miliar. Bagaimana kalau 100 miliar? Ini ketua PD betul betul duit. Betul betul. Pada kami kabul, pada kami kulim usul wa ma'mul wa sholat sa'di itu hidup badian wa ila khutri jami'i ulama Pemalang al-Fatihah. Semua leluhur ulama-ulama, kiai-kiai, pinispo yang membuka Islam ada di daerah Wana Mulia. Al-Fatihah.
dua, tiga. Oke, dua. Ya, ketua PT, ketua PT. Kita ranting. Nah, ketua PT. Oke. Ya, Pak. Nah, contoh ini.